all called, but a few are chosen. Karena begitu banyak yang dipanggil, tapi begitu sedikit yang dipilih. Ya, saudara, memang ketika kita dipanggil, kita bersyukur, kita bersuka cita, karena kita merasa dipanggil, mendapatkan suatu panggilan. Ya, kalau kita dapat surat panggilan apa yang menyenangkan, oh saudara senang sekali. Dapat undangan, saudara akan senang sekali. Ya. Tapi ketika saudara mulai dipilih, setelah dipanggil, mulai dipilih. Nah itu yang membuat saudara mulai terusik, mulai gak enak. Kok pakai begini, kok diginiin. Ya. Oke. Karena itu ketika Tuhan memanggil kita, dia gak hanya asal panggil, tapi dia mulai memilih. Ya. Apakah saudara percaya yang ada di sini dan yang ada di rumah live streaming, bahwa engkau sudah dipanggil dan dipilih Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kemarin di prayer gate yang saya sangat diberkati oleh dua hamba Tuhan, yaitu Rebecca Masih dan David Santoso. Ketika menyampaikan firman, ya, Rebecca Masih menyampaikan firman dan dilanjutkan dengan David Santoso. Itu saya diberkati dan saya akan lanjutkan dari mereka. Ya, yaitu ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada orang banyak. Ya, terdapat di dalam Yohanes 6. Saya sudah pernah, tapi ini Roh Kudus untuk mengulang lagi dan menegaskan dan membongkar lebih lagi. Bahwa ketika itu Tuhan memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Dan semuanya makan kenyang. Ya, gratis, tanpa bayar, makan kenyang gratis dan lebih 12 bakul. Begitu ketika mereka melihat Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Dan mereka merasakan juga pada saat itu mungkin mereka semua orang melihat yang buta menjadi jelek, yang tuli menjadi mendengar, yang lumpuh berjalan. Mereka saling melihat itu dan mereka tidak merasakan. Hanya orang yang sakit, hanya orang yang buta, lumpuh, bisu, tuli yang merasakan perubahan, merasakan mujizat itu. Yang lain cuma mendengar firman, mendengar Yesus ngajar, mendengar. Tapi ketika itu mereka kepingin terus mengikuti Yesus, mengikuti Yesus terus, mendengar ajarannya. Kemudian mereka mulai terasa lapar nih perutnya. Dan mereka meninggalkan pekerjaan mereka karena mereka mengikuti Yesus. Yang harusnya ke ladang, mereka tidak ke ladang lagi, mereka mengikuti terus. Mereka meninggalkan segala pekerjaan, semua diikuti. Sampai mereka kelaparan. Dan akhirnya ketika Yesus melihat mereka semua itu, mukanya murung, mukanya layu, ya, karena lapar, karena haus, lapar semuanya, ya. Saya bisa melihat kalau orang itu lapar, orang itu ngantuk, bisa kelihatan dari wajahnya, ya. Sangat nampak sekali wajah itu, ya. Dan Tuhan Yesus melihat itu ketika dia melihat orang-orang itu. Ya, ini orang ini pada ini semua. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, mau kasih makan di mana? Gak ada Tuhan, gak ada yang buka, tutup semua sudah. Jam segini juga gak ada. Uang mau berapa buat kasih makan mereka? Udah gak usah, biarin mereka pulang aja. Tapi Tuhan katakan tidak, kamu yang harus kasih makan. Dan akhirnya Tuhan, ada seorang murid yang berkata bahwa di sini ada orang yang anak kecil yang membawa bekalnya dan itu diberikan kepada Tuhan. Anak kecil itu memberikan bekalnya, makan siangnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memecah-mecahkannya sehingga semua orang itu 5.000 plus ya, plus perempuan plus anak-anak itu bisa makan kenyang hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi mereka disuruh baris, ada ngantrinya. Ya, nggak main seruduk-seruduk aja, semua itu di line up
ngantri, semua duduk di padang rumput tuh ngantri, semua ada giliran-gilirannya untuk mendapatkannya. Rapi, teratur, Tuhan tuh sangat rapi. Semua tuh suruh duduk rapi, dapat giliran, ya, dipecah-pecahkan dan dapat giliran. Lalu setelah mereka semua makan kenyang, barulah mereka berkata, ini dia nih nabi nih, bener. Kalau tadi kita cuma melihat orang yang buta melek, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan, tapi kita bisa ngerasain, kita yang lapar kita kenyang sekarang. Kita suka kenyang. Oh, ini nabi, dia bisa kasih makan kita. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan kita bisa kenyang. Kita harus ikuti dia. Siapa tahu kita dapat lagi, bekal lagi. Siapa tahu kita dapat lebih lagi, yang lain lagi, ya. Ayo kita mesti ikuti dia. Dan mereka semua mengikuti, begitu banyak orang mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi diikuti. Bahkan ketika Yesus menyeberang, ternyata mereka juga ke sana dan Yesus ada di sana. Dari mana engkau? Nah, ternyata mereka ini terus mengikutinya. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ya, ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, ya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Ya, kaget mereka. Mereka berjalan kaki, Yesus kok sudah ada di situ? Ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, ayat 26. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Ya. Jadi mereka cuma cari rotinya saja supaya kenyang. Dan mereka lihat bahwa wah, ini yang bisa mengenyangkan kita. Jadi kalau kita kenyang setiap hari, kita gak perlu kerja. Kita tinggal ikut dia, kita dapat makan. Ikut dia, dapat makan. Keliling kemana, oke, dapat makan. Enak, kenyang, gak usah kerja. Udah gak usah buka toko, gak usah buka ladang, gak usah ngapa-ngapain. Ikut aja dia, kita kenyang sudah. Tidak perlu bekerja. Enak. Karena kita kenyang. Yesus berkata kepada mereka, kamu itu cari aku bukan karena kamu percaya. Kamu cari aku bukan karena kamu percaya aku anak Allah, aku anak manusia, juru selamat. Tapi kamu cari aku karena kamu mau kenyang. Kamu cari aku karena kamu butuh roti. Nah, lalu ayat 27, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, disinilah dasar dari semua. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kamu selama ini bekerja untuk suatu makanan yang bakalan habis. Tetapi sekarang, seperti yang mereka lakukan, mereka mengejar Yesus, mereka mengikuti Yesus, itu mereka bekerja, mereka berusaha untuk mencari makanan, untuk mencari roti. Tapi itu usaha mereka. Mereka berusaha duluan untuk bisa bertemu dengan Yesus. Mereka berusaha cepet-cepetan untuk bisa mengikuti Yesus supaya dapat roti lagi, supaya nanti kalau disuruh duduk, gua bisa duduk di depan, gak di barisan belakang. Kalau di belakang ntar ngantrinya lama, kebagiannya lama, keburu perut sudah naik tuh asam lambung. Cepet-cepetan dia mencari, cepet-cepetan mereka sampai ke seberang. Usaha, bekerja, tapi untuk sesuatu makanan yang bakalan habis. Tapi Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ada gak sih makanan yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal? Para ladies di sini dan yang di rumah, engkau memberikan makan, membuat masakan. Ada gak makanan yang kau buat, kau masak bisa bertahan selama-lamanya?
Gak ada. Ada plastik. Kalau makanan sungguhan tidak ada. Apalagi kalau makanan itu enak, gak akan bertahan. Gak usah sehari, 1 jam aja gak bertahan. Sudah habis diserbu orang. Lalu Tuhan katakan, bekerjalah untuk makanan yang gak cepat habis, tapi yang bertahan lama. Bahkan yang untuk hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan, dimeteraikan oleh Allah Bapa. Wah, begitu mendengar, oh iya ya, kita selama ini bekerja tapi habis terus makanan, habis terus. Tapi ini Yesus menyampaikan bahwa bekerjalah untuk makanan yang tidak habis-habisnya. Lalu mereka kata mereka di ayat yang 28. Kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami kerjakan, yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Waduh, kayaknya rohani deh. Sudah rohani banget. Apa Tuhan yang harus kami kerjakan supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa? Pekerjaan apa? Melakukan apa yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus 29. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Berarti pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah apa? Saya akan ulang lagi. Berarti pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah percaya. Percaya kepada siapa? Bukan kepada makanan. Percaya kepada siapa? Kepada Dia, Yesus Kristus yang diutus Allah. Itu pekerjaan. Untuk percaya itu suatu pekerjaan, saudara. Sukar pekerjaan percaya ini. Kalau pekerjaan cari untuk makan yang dimakan sehari 2 hari, gampang saudara. Gampang sekali pekerjaan tersebut. Tapi pekerjaan yang untuk bisa makanan itu tidak binasa, untuk kekal selama-lamanya, pekerjaan yang sukar sekali dilakukan. Dan itu adalah pekerjaannya adalah percaya. Katakan, percaya. Ya, begitu orang banyak mendengar kata-kata Yesus, ya ternyata pekerjaan percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Dia. Dia ini siapa? Lalu 30 tanya mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi kamu hidup, yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka sudah mulai enak nih rotinya. Selama-lamanya rotinya gak bakalan habis. Jadi kita gak perlu kerja lagi. Udah enak banget ini. Udah deh, mana Tuhan, berikan roti itu kepada kami senantiasa. Tuhan, berikan kepada kami roti itu senantiasa. Kata Yesus di ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Tetapi aku akan berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Dia telah mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Orang-orang mulai pengen itu roti yang gak akan habis. Mereka mau roti yang kekal itu. Mereka pikir enak. Dengan demikian mereka tidak perlu bekerja lagi. Ya, sampai situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Kemudian setelah Yesus berkata, aku ini roti hidup itu. Ya, saya sudah nyampaikan ada 7 ya, tentang who I am. Dia berkata, I am the bread of life. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi mereka semua kecewa. Mereka semua yang mengikut Yesus, banyak itu semua kecewa. Karena ternyata yang disampaikan Yesus, supaya mereka melakukan pekerjaan apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Dia, Yesus. Yang menurut mata mereka Yesus itu anaknya Yusuf, tukang kayu. Siapa Dia? Padahal mereka tadi percaya, melihat mujizat. Dan mereka sudah merasakan tuh, perut kenyang, lapar jadi kenyang. Mereka sudah merasakan. Tapi untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah roti yang dari surga itu, yang harus saya makan, yang harus aku makan, dan pekerjaanku adalah harus percaya kepada Dia. Wah, mulai ngomel. Oh, gimana sih? Dia kan anak tukang kayu, ngapain kita percaya sama Dia? Dia bisa apa? Mulai ngomel-ngomel, mulai tidak ini. Dan Tuhan tahu. Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi setiap orang tadi itu yang ngikut Yesus, ya, mereka cuma mendengar kabar. Itu loh ada orang yang buta celik. Itu loh ada yang orang tuli bisa mendengar. Itu loh ada orang yang lumpuh bisa berjalan. Yuk ikut. Siapa tahu kita dapat sesuatu. Mereka cuma itu aja. Hanya seruan dari orang-orang itu yang mereka dengar. Dan mereka kerumunan ikut ke sana semuanya. Tapi ketika Yesus mulai memberitakan bahwa akulah roti hidup. Ketika Yesus mulai berkata bahwa akulah roti hidup. Pekerjaan kamu yang kamu lakukan sekarang itu, kamu melakukan pekerjaan yang menghasilkan makanan yang sia-sia, makanan yang akan habis. Tapi kamu bekerjalah untuk makanan yang tidak akan pernah binasa, yang kekal selamanya. Apa itu? Yaitu percaya. Hanya percaya kepada pekerjaan Allah Bapa, hanya percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa.
Itu pekerjaan yang sesungguhnya. Mereka sudah mulai kecewa. Ternyata pekerjaan yang dikehendaki Bapa adalah kita ini cuma percaya. Bukan dibuatkan usaha, dibuatkan PT, dibuatkan ini, dimodalin, dikasih bahan modal supaya ini, supaya usaha. Tapi ternyata cuma percaya, itu pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Percaya kepada siapa? Dia, anak tukang kayu. Ngomel, mana mungkin. Mulai mereka. Dari sekian banyak 5.000 orang. Kemudian ketika Yesus berkata, akulah roti hidup itu, dipanggil, siapa yang mau datang? Nah, gak ada. Mulai berkurang. Dan Tuhan katakan tidak ada orang yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa di surga. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Yesus kalau tidak diberikan suatu tarik, suatu keinginan di dalam hatinya untuk datang kepada Yesus. Tidak akan ada. Tidak akan ada orang yang bisa datang kepada Yesus Kristus kalau bukan Bapa itu yang memberikan iman percaya kepadanya. Tidak akan pernah ada. Tidak ada seorang pun bisa percaya kepada Yesus Kristus kalau bukan Bapa yang memberikan imannya kepada orang itu sehingga ia bisa datang kepada Yesus Kristus. Amin. Nah, itu adalah panggilan dari Bapa. Dipanggil semuanya itu. Ikut sana semuanya. Tapi setelah dengan lewat fase panggilan, Bapa tetap menyeleksi. Dipanggil semua. Tetapi semua itu datang. Tapi tidak semuanya itu dikasihkan hati atau dikasih imannya Bapa untuk datang kepada Yesus. Untuk masuk kepada Yesus. Semua diikut. Kemana saja ikut, keliling-keliling ikut. Tapi untuk masuk kepada Yesus, hanya yang tertentu yang mendapat iman dari Bapa yang bisa percaya. Sebab setelah itu Yesus berkata di ayat yang 47. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mulai lagi mendengar, dagingnya dia ternyata yang mau dikasih ke kita. Bukan roti, tadi kita makan roti dan ikan. Sekarang dagingnya dia yang mau dikasih kepada kita. Mulai mereka bertengkar, mulai berkata-kata, nggak benar ini nggak benar, ini pengajaran sesat ini, nggak benar ini begini, nggak benar ini. Orang-orang Yahudi di ayat yang ke-52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga.
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Habis itu dulu. Hanya gara-gara apa? Soal makan, soal makanan, soal roti. Mereka mengejar roti itu sampai diterjang itu jalan panas, semuanya lewati sungai segala macam. Mereka kejar Yesus untuk terima roti, untuk bisa makan. Itu mereka ikuti semuanya. Tapi ketika Yesus berkata bahwa yang kamu cari itu bukan itu. Kalau itu kamu makan, bentar lagi kamu lapar lagi, kamu cari lagi. Tapi yang sesungguhnya yang harus kamu cari adalah aku, yaitu aku adalah roti hidup ini yang dari surga. Kalau kamu makan dari roti hidup ini, kamu makan dagingku yang adalah benar-benar makanan, dan minum darahku yang benar-benar minuman, kamu akan hidup. Tapi mereka mulai, ini perang ajaran sesat, keras ini. Masa kita dilarang bekerja? Kita dilarang bekerja, dikatakan bekerjalah. Stop bekerja untuk makanan yang fana. Stop bekerja untuk makanan yang bisa habis. Yesus katakan mulai hari ini bekerjalah untuk makanan yang tidak bisa binasa, yaitu untuk hidup yang kekal. Pekerjaan apa untuk bisa kayak gitu? Mau dong, mau dong. Siapa yang mau dapat pekerjaan seperti itu? Enak kan? Hasilnya bisa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara semua yang ada di sini dan di rumah, engkau bekerja pagi, siang, malam, menghasilkan uang. Uang itu kekal nggak? Nggak bakalan, nggak lama. Mau dapat uang berapapun cepat sekali hilang, habisnya tuh cepat sekali. Uang itu tidak kekal. Yang Tuhan Yesus mau adalah gini. Kamu jangan fokus pada pekerjaanmu yang hanya untuk sementara itu. Tapi fokuslah kepada pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu melakukan kehendaknya, yaitu percaya untuk hal yang kekal selama-lamanya. Percaya kepada Yesus Kristus itu pekerjaan yang sukar dilakukan. Semua orang bisa bekerja di seluruh dunia, tapi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Bapa dan yang ditarik oleh Bapa, yang diberikan hasrat, yang diberikan iman Bapa, sehingga orang itu bisa datang kepada Yesus. Tidak semua orang. Dan ketika dia datang kepada Yesus, dipilih lagi. Setelah mendengar tentang makanan, mulai mereka goncang, mulai mereka menggoncangkan iman mereka. Apalagi Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ini berbicara apa? Tubuh dan darahnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus berbicara tentang kebenaran ilahi, kebenaran dirinya dia, kebenaran firman Allah,
mulai orang gak suka. Orang suka yang palsu. Orang suka yang sementara aja. Tapi Yesus memberikan kebenaran. Aku ini yang turun dari surga. Dan kebenaranku, kalau kamu makan kebenaranku, kalau kamu terus tinggal dalam aku, kebenaran ini, kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi yang kamu lakukan adalah kamu mengejar sesuatu yang gampang habis, yang fana. Di luar kebenaran firman Tuhan, tidak akan ada yang kekal. Selama kita ada masuk di dalam Yesus Kristus, Yesus katakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti setiap orang yang memakan Yesus, meminum darah Yesus, memakan daging Yesus, artinya apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Berarti orang itu tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam orang itu. Berarti selamanya ada apa? Kebenaran Allah Bapa ini di dalam kehidupan orang tersebut. Dan bila di dalam kehidupan seseorang yang ada kebenaran daripada Allah Bapa, maka dia pasti kenyang, saudara. Dia tidak akan pernah lapar lagi. Dia tidak perlu mencari kebenaran di luar sana. Dia tidak perlu mencari kebenaran di sana, benua sana, di pulau sana. Dia tidak perlu, karena ada kebenaran di dalam sini. Tidak perlu cari mana-mana lagi. Kalau saudara sudah kenyang, emang saudara masih cari makanan enggak? Enggak kan? Masih. Kalau misalnya perutmu sudah kenyang, masih cari-cari bongkar-bongkar cari makanan enggak? Atau masih keluar lagi? Cari deh. Kalau sudah kenyang, tidak akan cari makanan. Dan Yesus memberikan makanan yang kekal. Kebenaran ini loh yang makanan yang sesungguhnya yang kita butuhkan. Katakan amin. Roti dari surga, roti yang hidup itulah kebenaran yang benar, itu yang kita butuhkan. Karena selama ini kita makan roti yang palsu, kebenaran yang palsu yang dari iblis. Ingat ketika Adam dan Hawa memetik itu makanan. Nah, mulai dari makanan kan dipalsukan oleh iblis. Diputar balikan firman Tuhan. Sehingga manusia itu tertarik. Kenapa? Pertama, bagus ya, keren ini, warnanya enak, aduh nikmat sekali. Tapi juga dorongan dari perut yang mulai berbunyi. Kerucuk di sini mulai bunyi. Kayaknya enak deh gitu kalau dimakan. Kayaknya enak deh itu. Dan akhirnya mendengar kata-kata iblis yang memutar balikan. Kebenaran ilahi yang sudah diberikan kepada Allah Bapa di dalam manusia itu hilang. Roti hidup itu sudah hilang. Yang ada adalah palsu, dusta, kebohongan, itu yang masuk dalam manusia. Ketika mereka memegang itu buah yang dilarang oleh Tuhan Allah Bapa untuk dimakan, dan mereka memakannya, saat itu juga mereka menerima kebohongan daripada iblis. Mereka menerima sifat-sifat daripada iblis yang adalah pendusta, bohong, sombong, itu masuk semuanya. Nah, itu tidak bisa kekal. Itu akan binasa. Oleh karena itu Yesus katakan, aku ini roti yang turun dari surga, supaya kamu tidak cari makanan lagi, tidak cari kebenaran itu lagi. Hingga kamu menerima kebenaran yang sesungguhnya, yaitu apa? Kehendak Bapa, supaya apa? Setiap orang itu percaya kepada Yesus. Dan ketika ada orang yang percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya apa? Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa. Untuk itu dia diturunkan sebagai roti dari surga yang harus dimakan, yang harus percaya, yang harus diminum, dan harus tinggal di dalam Dia. Ternyata gak gampang. Menjadi orang pilihan Tuhan itu gak gampang. Orang panggilan Tuhan gampang. Wah, dipanggil, ikut-ikut, duduk ke sana, duduk ke sini, follow ke sana ke sini. Ketika sudah mulai dipilih, ini
mulai sukar. Kok kita disuruh makan dagingnya? Kok kita suruh tinggal di dalam Dia? Kok kita suruh diam di dalam Dia? Mulai sukar. Makanya mereka mulai, aduh enggak deh, kalau suruh tinggal diam, duduk diam, tidak bekerja, hanya diam, hanya makan dagingnya Yesus, hanya percaya saja kepada Yesus, no way, enggak. Aku gak akan bisa. Saya tidak bisa kalau hanya duduk diam dan percaya saja, tidak bisa. Saya harus berusaha, harus kejar sana, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Tapi kalau harus tinggal diam di dalam Yesus, makan dagingnya yang adalah kebenaran, dan minum darahnya yang adalah menyucikan, menguduskan aku, dan masuk di dalam Dia, gak sanggup. Banyak ternyata orang-orang yang tadi itu ngikut 5.000, mulai habis. Semua mulai mengundurkan diri, mulai pergi semua. Dan ketika itu Tuhan melihat ternyata cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di ayat yang 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang ke-12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah orang yang menyerahkan Yesus, seorang dari ke-12 murid itu. Tinggal 12, masih diseleksi lagi, tinggal 11. Karena satu adalah pengkhianat iblis. Hanya gara-gara apa? Makanan. Yesus melihat, menyeleksi orang hanya gara-gara apa? Makanan. Oleh karena itu saudara, kalau ada makanan jangan bertengkar ya. Gara-gara makanan jangan bertengkar. Hanya gara-gara makanan jangan bertengkar. Ini sudah nih Tuhan Yesus sampaikan, bahwa Yesuslah roti hidup itu saudara. Saudara, gak ada roti yang hidup selain Yesus Kristus. Katakan amin. Untuk apa kerja susah-susah hanya untuk makanan yang binasa, yang habis sebentar saja? Untuk apa susah-susah kerja hanya untungnya hanya sedikit, habis gitu habis. Yang Tuhan katakan, pekerjaan yang dikehendaki Allah Bapa adalah percaya kepada Dia yang diutusnya. Itu pekerjaannya. Tapi bukan berarti itu saudara tidak melakukan apa-apa. Artinya ketika engkau bekerja, melakukan tugas pekerjaanmu, jangan hanya kejar uang itu, jangan hanya kejar keuntungan itu, jangan hanya kejar prestasi itu, jangan hanya kejar apa yang itu semua adalah fana. Jangan kejar itu sampai engkau harus berantem dengan orang, sampai engkau harus sikut kanan, sikut kiri, hanya gara-gara sementara. Tapi bekerjalah. Tuhan Yesus katakan, stop melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan makanan yang dapat binasa. Tapi mulailah bekerja untuk sesuatu makanan yang kekal. Artinya mulai ketika engkau melakukan pekerjaan itu, percaya bahwa itu berasal dari Tuhan. Kalau engkau melakukan pekerjaan itu, percaya bahwa Dialah yang mampu memampukan kita untuk mengerjakannya. Sekalipun pesaingnya banyak, tapi kalau Dia yang memberikan itu kepadamu, engkau tetap dapat menghasilkannya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Bukan yang kejar yang secara harafiah, secara makan itu saja. Tapi kebenaran ini yang penting saudara. Kebenaran firman Tuhan. Apa kebenaran firman Tuhan? Yaitu percaya kepada Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Itulah yang penting.
Buat apa orang sukses semuanya bisa melakukan segala macam, memiliki semuanya, tetapi tidak tinggal di dalam Yesus, tidak makan dagingnya Yesus, tidak minum darahnya Yesus, berarti tidak memperoleh apa? Keselamatan. Untuk apa? Kalau setiap dari kita dipanggil oleh Allah Bapa, kemudian dipilih untuk apa? Makan dagingnya Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah roti dari surga. Saudara percaya, ya, aku makan. Kemudian saudara percaya bahwa dia, darahnya tertumpah untuk menebus kita. Kemudian kita minum, saudara percaya. Dan saudara beroleh hidup yang kekal. Amin. Tapi ada orang yang tidak percaya. Ada orang yang menyia-nyiakan semuanya itu panggilan. Pilihan itu dia sia-siakan. Mereka itu semua sudah melihat loh. Mujizat yang dilakukan Yesus sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat bagaimana Yesus memecah-mecahkan roti, ikan. Bagaimana Yesus membuat orang yang buta melihat, lumpuh berjalan. Mereka melihat sendiri loh. Tapi mereka tetap tidak percaya. Karena apa? Mereka tidak dipilih oleh Bapa. Yesus katakan, yang bisa datang kepadaku adalah orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepadaku. Diberikan iman dari Bapa sehingga bisa datang masuk kepada Yesus. Sehingga bisa percaya bahwa Yesuslah roti hidup itu. Dan ketika ia datang kepada Yesus dan makan tubuhnya dan minum darahnya, dia beroleh apa? Hidup yang kekal. Keselamatan yang adalah kebenaran daripada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang mundur. Ini kebenaran firman Tuhan terlalu keras. Firman Tuhan terlalu keras. Perkataan Tuhan ini terlalu keras. Saudara, kalau kita baca ini, Tuhan Yesus sudah keras banget loh perkataannya. Kalau saya dikatakan perkataan saya keras, karena itu dari Roh Kudus. Dan Tuhan katakan, rohlah yang memberi hidup, di ayat yang 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Yesus sudah tahu ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu menghidupkan dan roh, tapi ada juga orang yang tidak percaya. Setiap perkataan firman Tuhan itu roh dan hidup. Katakan amin. Dan itu akan menghidupkan. Kalau engkau percaya, maka engkau akan dihidupkan. Amin, saudara. Tapi enggak percaya. Nah, itu percaya itu pekerjaan harus kita lakukan. Sukar enggak percaya? Sukar. Gampang. Sukar. Kalau ada bukti, gampang. Kalau kita sudah ini suruh percaya lagi, gak bisa. Tapi Simon Petrus di sini mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa. Dan dia, saudara tahu receiver ya, penerimaan di sini ya. Ketika firman Tuhan disampaikan, ke-12 itu dapat kasih karunia, bisa menerima perkataan Yesus. Tapi ada satu yang tidak bisa terima. Karena memang sejak awal yang satu itu sudah rusak. Sudah. Tapi kok dipilih? Ya itu. Sudah diketahui oleh Tuhan. Ya. Tadi dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Amin, saudara. Kemarin Sis BK dan Pak David sampaikan. Jadi mau golongan mana nih? Golongan yang cuma dipanggil, golongan yang dipilih, atau golongan yang mengundurkan diri? Karena banyak di akhir zaman akan banyak orang mengundurkan diri. Karena perkataannya terlalu keras. Karena perkataan Yesus terlalu keras. Udah gak tahan, terlalu keras. Tapi kalau engkau adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Bapa, engkau dikaruniakan iman di dalam kita. Untuk kita tetap bisa melakukan pekerjaannya apa? Percaya. Itu pekerjaan. Itu pekerjaan. Itu harus dikerjakan.
Tetapi bukan kita yang mengusahakannya. Bukan kita yang aku percaya. Kita usahakan. Tidak. Untuk percaya itu adalah benih daripada Allah Bapa itu sendiri. Tapi kita harus terus mengerjakannya. Harus dibawa terus. Artinya bekerja itu dibawa. Tidak ditaruh di rumah, tidak disimpan. Iman percaya dari Allah Bapa itu tetap terus harus dibawa, dikerjakan, dipakai, dikerjakan terus. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan ketika dia berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Jadi setiap orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, dia beroleh kasih karunia, dia beroleh kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini dikasih modal, saudara, modal dasar. Setiap orang itu mendapat modal dasar dari Tuhan Allah Bapa. Untuk bisa percaya itu ada modalnya, yaitu iman sebesar biji sesawi. Imannya siapa? Imannya Allah Bapa. Itu ada dalam kita. Jadi saudara tidak perlu iman yang besar. Cukup sebesar biji sesawi. Itu yang harus diproduksikan, dihasilkan, dikerjakan. Amin. Dan kalau engkau semua sudah punya iman itu, berarti engkau dipilih oleh Allah Bapa. Nah, itu hasilkan. Tidak bisa menghasilkan dengan diri kita sendiri. Tidak mampu kita menghasilkan dengan diri kita sendiri. Tapi dengan kuasa daripada Allah Bapa, yaitu siapa? Rohnya yang kudus. Nah, itu baru menghasilkan. Bukan menjadi tambah besar, imannya tambah besar. Tidak, tetap sebesar biji sesawi. Kalau iman jadi besar, orang itu jadi sombong. Tapi kalau tetap sebesar biji sesawi, dia tetap terus memuliakan, meninggikan Yesus. Dan berkata, semuanya adalah berasal daripada Engkau. Semuanya Engkau yang memberikan kepadaku. Seperti tadi murid-muridnya, semua perkataanmu adalah kebenaran. Semua perkataanmu adalah hidup yang kekal. Nah, untuk kemana lagi kita cari? Di dunia kemana lagi? Untuk apa cari di dunia? Cari filsafat lagi nggak ada, saudara. Ini loh roti hidup. Yesus Kristus adalah kebenaran itu. Dan dia akan mengenyangkan kamu kalau engkau memakannya. Ya saudara, Yesus Kristus harus dimakan. Yesus Kristus darahnya harus diminum. Bukan dipajang jadi patung. Bukan dipajang jadi kalung, salib. Tapi harus dimakan. Harus diminum. Artinya harus masuk dalam kita. Dan kita harus masuk di dalam dia. Amin. Bukan pajangan, bukan foto, tempel foto. Sini ada tato besar gambar Yesus kalung, semuanya di rumahnya Yesus semua. Tapi dia harus engkau makan, harus engkau minum darahnya. Barulah engkau beroleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Makanya sedikit yang dipilih karena keras. Kok kita disuruh hidup dalam Yesus? Kok kita disuruh hidup dalam Yesus? Kok kita kayaknya gak bisa kemana-mana deh. Suruh di dalam Yesus aja, suruh diam di dalam Yesus aja. Dan Yesus dalam kita. Gak asik, gak cool. Gak bisa explore, gak bisa kemana-mana. Tetapi Tuhan kehendaki. Percaya itu harus di dalam Yesus. Kalau di luar Yesus, kita tidak akan bisa percaya. Hanya di dalam Yesus kita bisa percaya kepadanya. Haleluya. Amin.